Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Darama tos tuang teu acan. Sudah makan belum? Yang sebelah sana sudah makan belum? Yang sebelah sana sudah makan belum? Saya tadi nanya sama ketua panitia, ketua DKM, ada makan enggak? Enggak ada, Pak. Masalahnya kenapa? Bukan enggak ada uang, Pak. Masalahnya nanti kalau nasi dus jadi sampah, katanya begitu. Jadi makannya di rumahnya masing-masing. Siang hari ini kita berbahagia kehadiran guru kita semua, Menteri Agama Republik Indonesia. Kasep teu? Pinter teu? Soleh teu? Karena dia orang soleh, maka cintanya hanya untuk istri dan anak-anaknya. Tangan. Jadi tidak ada harapan naksir Menteri Agama. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Iswara. Ada juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ahmad. Kemudian Sekretaris PWNU Provinsi Jawa Barat, Ketua PWNU. Terima kasih, Amanah lebih hafal jabatannya dibanding saya. Ada Pak Wakil Wali Kota Kota Bandung, atur nuhun. Semua yang hadir di sini, saya tidak bisa nyebutin satu-satunya. Ada dari Bank Indonesia, hatur nuhun sudah memberikan bantuan, mewakili Kapolda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, dan semua yang hadir. Terutama yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, saya kasihi emak-emak Jawa Barat. Alhamdulillah. Pertama, dari sisi fasilitas agama, fasilitas ibadah ritual, Provinsi Jawa Barat banyak sekali fasilitasnya. Di sini saja ada Masjid Al-Jabar. Kemudian ada Pusdai. Di berbagai daerah Jawa Barat punya masjid. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus-terusan hidup ini berkutat di persoalan pembangunan sarana prasarana masjid? Saya hari ini punya pikiran lagi, Pak Menteri. Punya pikirannya bagaimana? Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah, tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hari ini terjadi pergeseran masjid
tempat tafakur, masjid tempat bersujud, masjid tempat membangun hubungan spiritualitas antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Sang Khalik, untuk membangun kenyamanan, ketenangan, melahirkan kesalehan hidup, berubah menjadi masjid sarana rekreasi. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Aljabar teu boga ongkos nginjem heula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing nyicilan hutang ka bank. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan. Saya tidak menghalangi orang untuk umroh. Saya tidak menghalangi orang untuk haji. Tidak menghalangi orang untuk datang ke Aljabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, bagi yang uangnya. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Engkau bertafakur di kamar tidurmu, engkau bertafakur di surau kecilmu, engkau bertafakur di bawah pohon, engkau bertafakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Apa ukurannya? Ukurannya adalah perubahan. Di mana letak perubahannya? Kalau datang ke Aljabar tidak ada sampah yang ditinggalkan, itulah manusia yang sudah masuk masjid. Kalau datang ke Aljabar tidak terjadi kesemrawutan dalam parkir, itu cermin orang yang masuk masjid. Kalau datang ke Aljabar, bawa pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan, tak ada kemarahan, tak ada kebencian, hidup penuh cinta kasih, itulah orang yang masuk masjid. Dan masjid Aljabar bukan hanya berdomisili di Bandung, tapi ada dalam setiap hati jamaah yang datang ke sini. Mengerti maksud saya? Ngerti? Apa yang diharapkan oleh gubernur? Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Bagaimana perubahan perilakunya? Tidak temperamental, efektif dalam belanja uang, tidak emosional, tidak menebar kebencian, tidak menceritakan kejelekan orang lain di media sosial, kecuali kritik pada pemerintah. Kalau kritik pada pemerintah bukan menceritakan kejelekan, itu adalah kewajiban warga untuk meluruskan pemerintah agar benar pelayanannya. Tapi kalau Anda menyerang tetangga yang bukan gubernur, itu tidak baik. Karena apa? Karena ranah itu cukup dibereskan di tingkat tetangga. Kalau bertengkar sama suami, tidak usah di-live-kan. Itu urusan Anda di rumah. Mapagahan budak teu kudu di-live-kan. Karena itu urusan Anda di rumah. Mari kita benerin ini.
Setuju tidak? Cinta tidak? Cinta tidak ada benci. Cinta tidak ada cinta tidak ada Kata orang Sunda, celik putih celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasa. Jadi perilaku masjid yang harus dibawa keluar bagi warga Jawa Barat satu saja hari ini, menahan emosi. Salat melahirkan kesabaran. Setuju? Yang hilang dari negeri ini adalah rakyatnya tidak sabar, pamimpina leng-leng. Rakyatnya tidak sabar, pamimpinnya kecekatan. Mari kita rubah. Pemerintahnya pelayan rakyat cekatan,